Salam dan selamat pagi Bapak Ibu. Pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang singkat dari kitab Mazmur. Nah, bagian saya kali ini ada di dalam Mazmur pasal yang ke-13, 14 dan 15. Sebenarnya dari dalam Mazmur ketiga pasal ini masih saling berkaitan satu dengan yang lain. Mazmur pasal 13 mengatakan bahwa Daud menghadapi satu pergumulan yang sama seperti waktu lalu yang pernah saya bahas di Ayub, bahwa Daud mengalami sebuah pergumulan yang seolah-olah Tuhan tidak menjawab dia atau Tuhan berdiam diri, dan seperti Tuhan tidak mendengar doa daripada Daud. Jadi memang di dalam kekristenan kadang-kadang kita mengalami pergumulan yang sepertinya Tuhan berdiam diri, Tuhan tidak menjawab doa kita. Itulah yang disebut dengan problem the hiddenness of God, atau di dalam bahasa Latinnya adalah Deus absconditus. Sebuah pergumulan yang dialami oleh Daud, bahkan Ayub, yang telah saya bahas pada waktu yang lalu. Lalu di pasal yang ke-14, Daud menghadapi orang-orang bebal di sekitarnya. Orang bebal di situ bukan berarti sama sekali tidak mengenal Tuhan. Mereka mengenal Tuhan, tetapi mereka lebih memilih untuk menutupi pikiran mereka, mata hati mereka untuk mengenal Tuhan, dan mereka lebih banyak lebih cenderung mengikuti kemauan mereka, sehingga mereka berlaku jahat terhadap orang-orang atau umat Tuhan. Inilah yang dihadapi oleh Daud. Lalu di pasal yang ke-15, Daud berkata begini, "Tuhan, siapa yang boleh datang menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus?" Ayat yang kedua, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Ayat yang kedua diawali dengan kalimat, yaitu dia yang berlaku tidak bercela. Pertanyaan bagi kita Bapak Ibu, siapakah manusia yang tidak pernah melakukan dosa? Siapakah manusia yang tidak pernah punya celah, yang tidak pernah punya masa yang kelam? Tidak ada satupun manusia yang suci, tidak ada satupun manusia yang kudus. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu pertanyaannya, siapakah yang boleh datang menumpang di dalam rumah Tuhan? Atau siapakah yang layak untuk menghampiri Tuhan di dalam kekudusannya? Daud mengerti dengan baik bahwa dia adalah orang yang berdosa, tetapi di dalam kasih karunia Tuhan, Tuhan telah memanggil dia menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan. Dan waktu Tuhan memanggil Daud, dia memberi respon terhadap panggilan Tuhan. Dan karena Daud memberi respon terhadap panggilan Tuhan, maka Tuhan melayakkan Daud. Tuhan berkenan kepada Daud, dan Daud boleh dapat datang ke hadirat Tuhan untuk menghampiri Tuhan yang begitu kudus adanya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita adalah orang berdosa, tetapi bersyukur bahwa kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan berdasarkan kasih karunia-Nya, berdasarkan anugerah-Nya, dan kita dilayakkan, kita diperkenan untuk dapat datang kepada Bapa dan meminta pertolongan, meminta nasihat melalui firman-Nya untuk menolong kita, sehingga kita dapat layak di hadapan Tuhan. Jadi kalau hari ini kita merasa layak di hadapan Tuhan, bukan karena secara aktual kita layak, tetapi Tuhanlah yang melayakkan kita. Kita adalah manusia yang berdosa, dan karena anugerah Tuhan, saya dan saudara dilayakkan sehingga
kita diperkenan untuk dapat menikmati satu hubungan relasi yang baik dengan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan ini Bapak Ibu, dan kiranya kita boleh memahami firman Tuhan, kita hidup menurut firman Tuhan, dan kita terus dilayakan oleh Tuhan dan diperkenan oleh Tuhan. Salam dan selamat pagi bagi kita semua. Amin.